brought you face to face with the master of the mystic arts. Doctor Strange gue rasa nggak perlu dibahas lagi lah gimana proses dia menjadi penyihir hebat. Karena pasti kebanyakan kita udah tahu lah, dia dokter bedah yang hebat, kaya dan keras kepala, terus ketabrak, tangannya nggak bisa disembuhkan secara medis, akhirnya disembuhkan secara magis. Yang akhirnya keterusan untuk mempelajari lebih dalam tentang ilmu sihir dan ujung-ujungnya Doctor Strange menjadi seperti yang sekarang kita kenal. Dr. Fate sendiri mulai diperkenalkan pada tahun 1940, jauh sebelum Doctor Strange mulai diperkenalkan Marvel di tahun 1963. Kemudian, berbeda dengan Doctor Strange yang eksklusif, Dr. Fate sendiri lebih merujuk kepada gelar, kayak Black Panther. Jadi diturunkan apabila yang mengemban tugas sebelumnya mati, tidak kuat lagi secara fisik atau diberhentikan. Di DC Comics sendiri, wujud reinkarnasi dari Dr. Fate ini udah beberapa kali muncul, diawali oleh Nabu. Nah ini dia nih sebenarnya Dr. Fate, terus turun dan diturunkan sampai ke Dr. Ken Nelson yang sama-sama udah kita lihat di trailer Black Adam. Dr. Ken Nelson sendiri adalah seorang arkeolog yang dulunya suka melakukan eksplorasi dengan ayahnya yang bernama Sven Nelson di sekitar tahun 1920-an. Sampai suatu hari, mereka menemukan sebuah piramida bawah tanah yang ternyata terdapat sosok Nabu alias Dr. Fate original di dalamnya yang telah mati suri selama ribuan tahun. Ken yang penasaran dengan sosok ini, dengan gegabahnya langsung melepaskan sosok Nabu ini. Namun bukan situs arkeolog kuno namanya tanpa jebakan Batman. Semburan gas beracun tiba-tiba langsung memenuhi ruangan tersebut yang kemudian menyebabkan ayahnya Ken Nelson meninggal. Beruntung, Ken Nelson selamat dari peristiwa tersebut. Nabu yang mulai sadar dari tidur panjangnya itu kemudian melihat Ken yang sedang berduka dan merasa kasihan terhadapnya. Hingga akhirnya memutuskan untuk mempersiapkan anak ini sebagai the next Dr. Fate karena memang kondisi Nabu yang saat itu bisa dikatakan sudah tua dan sudah terlalu lama memegang kekuatan tersebut. Berbeda dengan Doctor Strange yang hanya perlu waktu terbilang cukup sebentar untuk menguasai ilmu magis, Ken Nelson justru dilatih oleh Nabu selama lebih dari 2 dekade demi mempersiapkan sosok yang benar-benar layak untuk mewariskan kekuatan besar tersebut. Setelah tahu bagaimana mereka mendapatkan kekuatannya, lantas kekuatan seperti apa yang mereka punya? Nah, bukan penyihir namanya jika nggak punya kemampuan untuk meramu mantra. Dan ya, kedua-duanya dengan gampang bisa menciptakan mantra-mantra. Ya, mantra jurus 1000 bayangan, mantra untuk membuat senjata, shield, teleportasi, telekinesis, menciptakan ilusi. Ya, mantra-mantra standar lah buat para penyihir hebat gitu kan. Dr. Fate sendiri punya tingkat durabilitas yang sangat tinggi juga. Dr. Fate mampu menerima hantaman senjata berat militer sampai dengan bom tanpa terluka sama sekali. Nah, ini belum ada nih di Doctor Strange. Di film kan kepentok kepalanya dikit langsung pingsan dia kan. Walaupun gue yakin dia punya mantra untuk menguatkan dirinya, tapi belum dipakai aja mungkin atau belum dipelajari. Terbang-terbangan juga sama-sama bisa lah. Kalau Strange dibantu sama Cloak of Levitation, Dr. Fate dibantu sama Cloak of Destiny. Terus, kalau urusan artefak pusaka, Dr. Strange dan Dr. Fate juga sama-sama punya nih. Eye of Agamotto yang dipakai Dr. Strange sebelumnya dikenal sebagai salah satu benda dengan kekuatan kuat karena terdapat Time Stone di dalamnya. Manipulasi waktu, bolak-balik waktu, menghentikan waktu, ya semuanya bisa lah. Namun tanpa Time Stone pun, Eye of Agamotto ini masih bisa dibilang cukup sakti juga, karena mempunyai kekuatan untuk melihat masa lalu, masa depan, dan memperlihatkan hal-hal yang nggak terlihat dengan mata biasa. Dan soal melihat masa depan atau masa lalu, ini Dr. Fate juga bisa sebenarnya. Cukup pegang helmnya doang, kelihatan tuh masa depan atau masa lalu. Dan di trailer Black Adam, dia juga sempat ngeramal masa depan si Black Adam. Black Adam katanya bisa menjadi Destroyer atau Savior gitu loh. Di sisi lain, Dr. Fate sendiri juga mengandalkan Amulet of Anubis sebagai artefak pusaka yang bisa mensupport kesaktiannya. Amulet of Anubis ini mampu menambah kekuatan sihir dari penggunanya. Dan yang paling unik dari Amulet of Anubis ini adalah mampu menciptakan Pocket Universe, alias dimensi lain berukuran kecil yang membuat orang yang masuk ke dalamnya itu bisa diobok-obok abis sama si Dr. Fate. Persis kayak Mirror Dimension-nya Dr. Strange lah, cuman bedanya Mirror Dimension kan lebih luas. Dr. Fate juga diketahui memiliki kehidupan yang abadi berkat mantra sihirnya. Ini si Dr. Strange kayaknya bisa juga sih, tapi belum dipakai aja mungkin. Toh dia timelinenya itu kan masa sekarang, jadi belum perlulah untuk pakai mantra-mantra seperti itu. Dan dia masih terbilang cukup mudah juga. Terus kalau Dr. Strange punya Sanctum Sanctorum sebagai markas utamanya, Dr. Fate juga punya nih Tower of Fate yang dijadikannya sebagai markas komando.
Kesaktian Dr. Fate juga didukung oleh Helmet of Fate-nya. Seluruh keajaiban yang diciptakan sama Dr. Fate rata-rata bermuara dari helm ini. Dengan menggunakan helm ini, orang yang memakainya akan memiliki kekuatan seperti Nabu. Helm ini sendiri tidak bisa dihancurkan, bahkan oleh Superman sekalipun. Terus juga bisa dipanggil layaknya Mjolnir. Tapi, Helm of Fate ini sebenarnya menjadi pisau bermata dua bagi orang yang memakainya. Dulu nih, sebelum dimodifikasi sama Ken Nelson, helm ini memiliki kekuatan yang lebih besar, tapi sekaligus menguasai pikiran mereka yang menggunakannya. Sehingga orang-orang yang make ini helm kadang-kadang nggak punya perasaan dan bersikap kejam. Pokoknya asalkan misi selesai, hajar aja semuanya. Nah, berkat kecerdasannya Ken Nelson, dimodiflah helm ini menjadi setengah doang seperti ini, agar helm ini tidak menguasai mereka yang memakainya. Oke lah, dengan kekuatan mereka bisa ngomong banyak. Tapi kalau ditanya sama Captain America, Take that off, what are you? bisa apa mereka? Kalau Doctor Strange seluruh kekuatannya dan kembali menjadi orang biasa, Doctor Strange setidaknya masih memiliki pengalaman dan kemampuannya dalam urusan bedah-membedah. Mengingat dia merupakan salah satu yang terbaik di bidang tersebut walaupun dia nggak bisa ngerjain pembedahan itu menggunakan tangannya lagi. Tapi mungkin bisalah dijadiin supervisor atau penasihatnya. Ken Nelson juga demikian. Dia sendiri memiliki gelar doktor di bidang arkeologis, menguasai sedikit banyak ilmu fisika dan juga ikut terlibat dalam Perang Dunia Kedua sebagai tentara yang tentu membuatnya cukup lihai dalam menghadapi pertarungan hand to hand. Nah, kalau ngomongin masalah kekuatan, mau tidak mau kita juga harus ikut membahas kelemahannya. Ada beberapa hal yang menurut gue menjadi kelemahan dari kedua karakter ini. Yang paling mengganggu gue adalah mereka berdua terlalu bergantung sama artefak-artefak sakti itu. Ya walaupun mereka masih punya kekuatan tanpa artefak, tapi ya itu nggak se-powerful kalau mereka punya artefak gitu loh. Terus yang namanya penyihir kan untuk ngeluarin jurus-jurus perlu gerak-gerakin tangan gitu ya. Nah, kalau tangannya kenapa-napa gimana ayo? Itu kan yang membuat Strange hampir terbunuh sama si kakek pesek waktu di Infinity War. So, menurut kalian gimana nih? Siapa yang lebih layak dijadikan sebagai the best sorcerer of DC and Marvel Universe? Karakter mana yang mempunyai prospek yang lebih bagus ke depannya? Tulis aja di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di pekan depan.